Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan. Yang ngosan kali ini kami akan membahas 100 tahun jangan banyak alasan. Nah, bagaimana ceritanya kok 100 tahun jangan banyak alasan ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, tahun ini Persis Solo sudah genap usia 100 tahun. Nah, Persis Solo sendiri mengusung hashtag dengan tagline-nya The Glorious Century. Ya mungkin karena klub ini adalah klub tua ya. Klub tua yang dulunya punya sejarah juga juara dulu. Nah, lalu tahun ini juga diusung lagi. Ini 100 tahun. Ini era keemasan bagi klub sebenarnya. Harusnya loh ya klub Persis Solo ini. Nah, tetapi saya masih melihat banyak sekali netizen atau supporter dari kota Solo sendiri yang masih memaklumi akan apa ya? Wah, ini klub baru, ini klub cilik, baru naik Liga 1, jangan berharap tinggi-tinggi, bla 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 bla. Sebenarnya statement tersebut itu adalah statement yang salah. Bahwa kalau kalian seperti itu terus, berarti kalian itu masih di bawah Persija, Persib, Bali dan lain-lain. Kalau seperti itu terus ya mindsetku masih di bawah gitu. Nah, intinya sih seperti itu ya. Jangan pernah punya mindset seperti itu. Ketika kalian klub itu berada di Liga 1, ya wis kowe setara. Ojo pernah ngerasa klubmu ki cilik, ojo pernah ngerasa ini klub baru saja naik dan lain-lain. Nah, seperti itu. Harusnya mindset seperti itu memang dihilangkan. Ketika sudah di Liga 1, ya wis. Piye meneh carane juara. Nah, seperti itu. Harusnya memang harus bisa bersaing dengan klub-klub yang sudah lama berada di Liga 1. Nggak peduli mau mereka berapa lama, bagaimanapun nggak peduli. Jangan sampai klub Persis Solo ini cuma punya tagline itu aja, tapi tidak bisa menerapkan di liganya nanti. Hanya asal melu liga. Wah, itu yang paling berbahaya sebenarnya. Asal melu liga itu banyak ya klub-klub Indonesia itu yang seperti itu ya. Saya harap sih Persis nggak seperti itu. Nek cuma asal melu liga, wah nanti bosen nih ngelihat klub ini sebenarnya. Nah, itu sih apa ya, bursa transfer musim ini terlihat sangat santai sekali klub Persis Solo ini. Walaupun klub-klub lain sudah mulai bergerak cepat. Seperti kita yang pernah membahas PSS Sleman dulu akan jor-joran. Ternyata kejadian juga, PSS Sleman sudah jor-joran untuk tahun ini. Bahkan mereka sudah memulai latihan, membentuk tim, lalu sudah mulai memperkenalkan skuad. Wah, sudah sangat siap sekali lah ya. Lah, Persis Solo ini tergolong masih landai, atau ya masih gitu-gitu aja. Bahkan hampir yang dikontrak itu pemainnya sekitar mungkin 70% yang masih bertahan pemain-pemain lama. Apakah pemain lama tersebut layak untuk klub ini ataukah gimana? Saya juga kurang tahu. Sebenarnya banyak tentang penilaian pemain lama itu di statistik kemarin ya. Banyak yang menurut pandangan kami pribadi banyak yang nggak layak untuk klub ini sebenarnya, tapi dipertahankan ataukah mungkin karena pekeo dan lain-lain. Nah, kita juga tidak tahu atau karena itu ya. Nah, seharusnya klub ini itu sudah menargetkan diri untuk papan atas musim depan, atau mungkin targetnya juga sudah mulai ranah ke Asia ya. Enggak cuma 10 besar atau bertahan dan lain-lain. Itu sangat ya enggak bagus lah ya untuk klub kedepannya. Menurut pendapatmu gimana ini Cuk tentang klub Persis Solo ini dengan problem-problem dari klub Persis 100 tahun ini? Ya, mental juara itu tidak hanya terjadi di klub atau pemain, tapi juga harus dimiliki oleh supporter. Jadi mental juara itu sangat penting ya. Kita tahu bahwa Persis Solo ya oke lah dulu kemarin lah, atau mungkin tahun kemarin kalau ada statement seperti itu, iki rapopo iki klub lagi wae, terus mungkin iki ya lagi wae munggah Liga 1 ya alon-alon sih, sing penting degradasi dan lain. Oke, tahun kemarin oke, tapi tahun ini janganlah ya. Tahun ini harus kita maksudnya supporter Persis Solo, manajemen Persis Solo, pelatih Persis Solo atau pemain Persis Solo harus punya mental juara. Toh dari manajemen sendiri sebenarnya saya apresiasi sih, mereka itu ingin menaikkan level Persis Solo. Yang pertama, mereka itu beruji coba dengan Raja Asia Tenggara yaitu Johor Darul Takzim.
Wah, luar biasa. Jadi meningkatkan mentalnya secara klub ya, keseluruhan secara perusahaan klub lah ya. Terus yang mungkin yang nanti itu John Book Hyundai Motor itu Raja Asia. Jadi udah naik level lagi ya, dari Raja ASEAN, Raja Asia. Ini sebenarnya dari manajemen sendiri sih ingin membentuk sebuah klub yang bermental juara, bermental internasional. Jadi tugasnya ini apa ya, harus bagi tugas. Jangan hanya manajemen, tapi supporter juga harus punya mental juara. Tuntutannya juga harus tinggi ya. Sudah nggak ada sifat pesimis lagi ya loh. Ketika bertemu Bali, ketemu Persija Jakarta dan lain-lain itu sudah ya kita setara. Ayo kita berkompetisi siapa yang menang, bukan wah Persija abot, Persib abot, Bali abot. Oh, nggak ada mental seperti itu, sudah nggak ada mental seperti itu. Terus dari pemain dan pelatih itu juga harus terus mendongkrak mentalnya. Jangan merasa Islander lah, itu loh ya yang jadi masalah. Karena dari manajemen sendiri sudah memfasilitasi Persolo itu untuk bermental nggak cuma Indonesia, Raja Indonesia, tapi punya mental Asia. Ini ya betul sekali ya. Harusnya memang supporter sendiri yang sudah mulai menuntut klubnya ya. Saya harap sih untuk musim depan ini klub Persisolo sendiri ini sudah bisa apa ya, soal juara targetnya seperti itu ya, gak cuma bertahan ya. Harusnya memang targetnya bener-bener juara. Kalau mungkin musim kemarin Persis sempat berstatement ya, pemilik ownernya itu targetnya apa, juara. Kalau saya rasa mungkin itu hanya sebuah lelucon atau guyonan aja. Mungkin karena saya melihat dari skuadnya sih, skuadnya yang dibawa mungkin kebanyakan dari Liga 2. Jadi kalau statement juara mungkin saya rasa saya anggap masih guyonan. Tapi kalau untuk musim ini atau tahun ini sudah gak main-main lagi gitu. Makanya kalau cuma mau mungkin target bertahan atau keluar dari zona degradasi lagi, ya sudah gitu aja. Mau sampai kapan klub Persisolo ini seperti ini terus? Jadi sama halnya ketika berada di Liga 2 dulu, juga gini-gini aja. Ya nggak mungkin degradasi, tapi memang cuma bertahan gitu terus ya. Wah itu ya susah, repot juga sih. Mau ngapain klub ini, mau gimana klub ini? Mosok kalah karo Persita Tangerang, mosok kalah karo Bali, mosok kalah karo Persija, Persib dan lain-lain. Ya memang mereka sudah lama, tapi kita bisa mencontohnya itu, Mas, langsung instan nyontoh iso untuk saat ini ya. Misal Persija, kita langsung bisa mencontoh merekrut pelatih asing yang bagus ya, seperti itu. Merekrut pemain-pemain yang bagus. Buktinya saja Persija Jakarta itu merekrut pemain Persisolo loh. Berarti kan apa ya, seperti Rio Matsumura itu, berarti kan sebenarnya Persija dan Persisolo itu sebenarnya setara itu. Makanya Persija pemainnya Persisolo Dinggo, seperti itu. Harusnya supporter sekarang sudah berpikir seperti itu, nggak takut lagi atau nggak minder lagi lah ya untuk berpikir wah berarti klubku ya sini sangar itu, seperti itu. Jadi jangan minder dulu ketika melawan Persib. Wah Persib pemainnya bintang kabeh, asine ya ora, sama aja sepertinya. Tinggal pelatih wae jigo pemainnya piye gitu aja. Seperti PSM Makassar kemarin kan, gimana pelatihnya kan, yang bekerja kan juga pelatihnya dan pemainnya berkat kerja kerasnya, seperti itu. Kalau saya sih target untuk musim ini memang ke Asia ya untuk klub Persisolo ini. Tapi apa ya, kalau saya melihat skuadnya yang dibawa ini lagi hampir 70% itu agak pesimis. Tapi gimana ya, wah 70% skuad lama. Aduh, padahal skuad lama itu banyak bobroknya. Ya mau gimana lagi. Menurut pendapatmu gimana nih Cok tentang 70% skuad lama ini Persisolo ini? Bahkan 2 pemain asing sudah dipastikan dikontrak lagi. 3 ding, Messi Doro, Jamie, Rodriguez. Berarti kuotanya tinggal berapa? 2 atau 1 ini berarti? 3. Ya pastinya agak kecewa ya, karena ini momen penting 100 tahun Persisolo, tapi dari segi teknis atau mungkin skuad itu kurang bagus ya. Ini bukan kita itu menggurui pelatih atau bagaimana, tapi kan kita juga lihat lah ya untuk standar papan atas Liga 1 lah ya. Ini kayak nggak layak ini lah. Jadi ya gimana ya, ini pelatihnya atau bagaimana ya, saya heran loh ya.
Jadi memang kalau dari segi manajemen sih mereka lakukan coba dengan tim-tim terbaik Asia ya, seperti John Book itu Pak luar biasa. Bahkan klub Indonesia aja nggak bisa loh kayak gini ya. Tapi manajemen sudah punya apa ya, plan atau rencana seperti ini gitu. Tapi dari pemilihan pemain ini kan ya saya kan objektif saja lah. Kalau urusan pemain kan berarti kan tanggung jawab pelatih bukan manajemen lah. Manajemen ini gorpi ya. Taren lah ya, Taren pemain ondi sing kira-kira arep tuku lah, pelatihnya kan memilih ya loh. Tugasnya manajemen gaji tok loh. Jadi ini pelatihnya itu bagaimana ini Medina ini sebenarnya? Dia serius gak mau membawa Persis Solo untuk ke papan atas? Kembali lagi seperti yang saya bilang dari awal, ini mental juaranya mana loh. Sedangkan Persis Solo kita sudah gak pikir ini klub miskin atau bagaimana. Ini klub ya kaya sih, bagi saya itu klub kaya. Mau beli pemain apa ya saya yakin manajemen pasti mampu. Wong uji coba internasional aja mampu, apalagi cuma beli pemain. Nah, ini pelatihnya ini. Ya, betul sekali. Nah, kita kalau melihat kemarin di diskusi rapor akhir musim, ya targetnya memang pelatihnya sampai champion dan lain-lain. Ya, kita berharap saja dengan skuad yang saat ini ada itu gimana akan merombaknya. Saya juga kurang tahu. Padahal kemarin banyak sekali minus-minus dari Persis Solo ini, terutama di back. Itu banyak sekali apa ya ibaratnya atau itu minusnya di back, lalu di striker yang tumpul. Bagaimana nanti menutupi kekurangan itu? Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang 100 tahun Persis Solo ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.